Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Elidia Budiarti dalam pelajaran kimia. Pada kali ini, Ibu akan membahas mengenai sel volta. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran awal sel volta, Ibu telah menjelaskan pada sel volta terjadi reaksi redoks. Reaksi redoksnya harus bersifat reaksi redoks spontan. Pada prinsipnya, reaksi redoks spontan dapat digunakan sebagai sumber listrik. Reaksi redoks spontan merupakan reaksi redoks yang dapat berlangsung dengan sendirinya. Untuk lebih memahami, Ibu akan perlihatkan dengan gambar. Jika ke dalam larutan CuSO4 dicelupkan logam seng, maka akan terjadi reaksi redoks yang spontan. Secara makroskopis terlihat pada gambar, larutan CuSO4 yang berwarna biru pada gambar atas semakin memudar seiring dengan terbentuknya lapisan hitam pada permukaan seng. Secara mikroskopis, proses reaksi dapat diilustrasikan seperti pada gambar. Seng secara spontan mengalami oksidasi menjadi Zn2+, yang masuk ke dalam larutan. Pada permukaan tembaga terjadi reduksi. Elektron yang terlepas ditangkap Cu2+ dari larutan sehingga terbentuklah endapan dari tembaga. Lihat warna coklatnya yang nempel di bulatan putih itu semakin banyak, sehingga endapan Cu-nya juga semakin banyak pula. Reaksi yang terjadi pada reaksi redoks di atas adalah pada oksidasi, Zn akan berubah menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Reduksi, Cu2+ ditambah 2 elektron akan menghasilkan endapan Cu. Oke, karena berawal dari reaksi redoks, maka awal untuk menerangkan proses sel volta diawali dengan Ibu menggambar dua wadah. Oke, dua wadah ini, kenapa Ibu menggambarkan dua wadah? Karena diawali dengan redoks, adanya reduksi dan oksidasi. Berarti salah satu dari wadah ini ada reduksi dan salah satunya ada oksidasi. Oke, Ibu akan memasukkan reaksi kimia, yaitu yang pertama adalah ZnSO4, dan yang kedua, di dalam wadah yang keduanya, berarti Ibu akan memasukkan CuSO4. Nah, ZnSO4 dalam larutan akan terurai menjadi Zn+2. Dan di sini akan menghasilkan Cu+2. Akan terurai menjadi Cu+2. Nah, untuk menyambungkan redoks ini dengan berubah menjadi arus listrik, maka digunakanlah voltmeter untuk mencek apakah terjadi arus listrik atau tidak. Ya, ini voltmeter. Untuk menghubungkan voltmeter dengan larutan yang ada pada dua wadah ini, maka digunakanlah kabel. Oke, kabel ini kalau dicelupkan ke dalam air tidak mungkin kan? Maka selalu yang namanya larutan kimia berhubungan dengan arus listrik selalu dibantu oleh elektroda. Apa itu elektroda? Logam yang dicelupkan ke dalam larutan yang dihubungkan dengan voltmeter. Jadi, ya berupa logam ya, berarti logamnya karena sesuai dengan larutannya, maka logam elektroda ini kita pakai adalah Zn. Dan ini adalah Cu. Oke, sekarang elektroda itu kalian udah tahu bahwa ada dua jenis. Yang satu katoda dan yang satu anoda. Katoda mengalami reaksi reduksi dan anoda mengalami reaksi oksidasi. Itu konsep yang telah Ibu ajarkan di awal sel volta. Oke, yang Zn itu adalah mengalami oksidasi. Sekali lagi Ibu tekankan, oksidasi reduksinya belum Ibu jelaskan. Jadi kalian terima aja dulu bahwa ZnSO4 mengalami oksidasi dan CuSO4 mengalami reduksi. Yang ZnSO4, elektroda Zn, itu pasti bernama anoda, karena dia mengalami oksidasi. Dan Cu, karena dia mengalami reduksi, maka elektrodanya adalah katoda. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana nih redoks akan berubah menjadi arus listrik? Kalian tahu bahwa oksidasi adalah melepaskan elektron dan reduksi adalah menerima elektron. Oksidasi akan melepaskan elektron dan mengalir, oksidasi dengan ZnSO4. Dia akan melepaskan elektron menjadi Zn2+ dan dialirkan dalam kabel. Nih, kemudian si aliran elektron akan masuk ke mana? Ke voltmeter, dan voltmeter ternyata akan mengalami pergerakan. Berarti ada arus yang mengalir di voltmeter. Kemudian elektron yang masuk voltmeter keluar secara mikroskopis ini ya, menuju ke elektroda katoda atau ke CuSO4. Nanti si elektron tadi masuk ke dalam larutan, kemudian ditangkap oleh Cu+2, membentuk Cu. Akhirnya terjadilah reaksi reduksi. Berarti arus listrik yang terjadi disebabkan karena adanya aliran elektron. Dari mana? Dari oksidasi menuju ke reduksi. Atau dari anoda menuju ke katoda. Oke ya? Karena dalam oksidasi dia melepaskan elektron, maka si elektronnya akan menjadi sedikit dalam larutan ZnSO4. Yang banyak di dalam Zn pasti muatan positif, karena elektronnya sudah lepas. Oke, berarti kalau begitu di Cu karena selalu menerima elektron dari si Zn tadi yang melepaskan elektron, maka di larutan CuSO4 semakin banyak bermuatan negatifnya. Sehingga lama-kelamaan larutan ZnSO4 dan CuSO4 menjadi tidak netral. Maka untuk lebih banyak mengalirkan arus listriknya, maka di dalam sel volta ini akan diberikan jembatan garam. Oke, di dalam jembatan garam bukan berbentuk cairan, bukan berbentuk larutan, tapi dia berbentuk gel. Makanya wadahnya bisa terbalik dimasukkan ke dalam kedua larutan tersebut.
Ke dalam ZnSO4, muatan negatif dari jembatan garam akan mengalir ke dalam larutan ZnSO4 dan muatan positif akan mengalir ke larutan CuSO4. Sehingga larutan ZnSO4 dan CuSO4 akan menjadi netral kembali. Nah, sehingga larutan elektron akan semakin terus berlangsung, maka arus listrik terus terjadi. Tapi lama-kelamaan elektron akan habis, sehingga tidak ada lagi arus listrik yang mengalir. Maka sel volta akan berhenti mengalirkan arus listrik. Akhirnya tidak ada arus listrik yang terjadi, maka habislah sudah arus listrik ini. Contohnya seperti batu baterai. Lama-kelamaan batu baterai akan habis, kemudian dibuang. Jadi sel volta hanya reaksi redoks berubah menjadi arus listrik. Ketika arus listrik sudah selesai, sudah habis, elektronnya sudah habis, maka si arus listrik tidak jalan, maka batu bata tadi sudah tidak bisa lagi menghantarkan arus listrik. Oke, proses dan gambar sel volta telah selesai. Kalian sudah memahami bagaimana proses dan terjadinya sel volta. Maka kalian dari gambar tersebut bisa menentukan reaksi sel volta. Pasti reaksi sel volta yang terjadi adalah reaksi redoks. Yang satu ada reduksi, yang satu adalah oksidasi. Sesuai dengan gambar sel volta, yang oksidasi yang terjadi adalah Zn, dan yang reduksi yang mengalaminya adalah Cu. Karena Zn tadi melepaskan 2 elektron, maka dia akan berubah menjadi Zn2+ yang masuk ke dalam larutan. Maka terjadilah reaksi reduksi dalam Zn. Dengan reaksinya, Zn berubah menjadi Zn+2 ditambah 2 elektron. Maka ini mengalaminya reaksi oksidasi. Yang satu lagi, itu disebut dengan reaksi reduksi. Berarti Cu+2 akan menangkap elektron yang dihasilkan dari si Zn dan menghasilkan Cu. Ini adalah reaksinya reduksi. Reduksi oksidasi maka akan dihasilkan suatu reaksi sel yang disebut reaksi sel volta. Hasil reaksi selnya itu dengan syarat elektron yang dilepaskan dengan yang diterima adalah harus sama. Karena dua sama, maka ibu akan coret dan dihasilkanlah reaksi sel voltanya Zn Cu+2 berubah menjadi Zn+2 ditambah dengan Cu. Ini berarti reaksinya berjenis redoks. Dan inilah yang disebut dengan reaksi sel volta. Oke, dari gambar juga atau dari reaksi juga bisa dilihat dari gambar dan bisa dilihat dari reaksi, maka kita akan bisa menentukan notasi sel volta. Notasi sel volta itu ada rumusnya, ada ketentuan penulisannya. Yang pertama adalah reaksi oksidasi yang ditulisnya, kemudian dipisahkan dari reaksi reduksi dengan garis miring 2, kemudian reaksi reduksi. Jadi dari contoh gambar yang ibu jelaskan, reaksi oksidasi adalah Zn, maka kalian menuliskan notasinya. Zn berubah menjadi Zn+2, ada garis miring, kemudian Cu+2 berubah menjadi Cu. Jadi dari gambar tersebut, dari proses gambar sel volta, kamu bisa menentukan reaksi oksidasi dan reduksi dan juga akan menghasilkan reaksi sel volta. Dan juga kalian bisa menentukan notasi sel volta dengan kamu tulis terlebih dahulu reaksi oksidasi, baru kemudian setelah garis miring 2, kamu tuliskan reaksi reduksi. Untuk menentukan mana reduksi dan oksidasi, Volta, seorang ahli kimia yang meneliti tentang sel volta ini, dia mengadakan percobaan untuk menentukan harga potensial elektroda reduksi standar yang disebut dengan NO. Potensial elektroda yang dibandingkan dengan elektroda hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer disebut potensial elektroda standar atau disimpulkan dengan NO. Untuk mencari potensial elektroda standar atau nilai NO selalu bisa diukur pada keadaan reduksi. Dan nilainya sudah diketahui, disimpan dalam tabel berikut ini. Kita coba amati tabel di sini. Lihat dalam tabelnya, semua mengalami reduksi karena elektronnya semua ada di sebelah kiri. Nilai NO kita lihat ada yang berharga positif, ada juga yang berharga negatif. Jadi harga NO itu sudah ada, sudah diukur oleh Volta, di mana jika NO-nya lebih besar nilainya, maka akan menghasilkan reaksi reduksi. Dan jika NO-nya lebih kecil nilainya, maka akan mengalami reaksi oksidasi. Contoh soal, gambar sel galvani berikut mempunyai elektroda timbal dan seng. Pertanyaan A, berilah label pada elektroda dan identifikasi ion-ion yang ada dalam larutan. B, berilah label pada anoda dan katoda. C, tunjukkan arah aliran elektron dan arah ion dalam larutan. Pertama, pertanyaan A, berilah label pada elektroda dan identifikasi ion-ion yang ada dalam larutan. Berarti ibu akan gambarkan dulu. Sesuai dengan gambar dalam soal. Oke, ini ada elektroda, kemudian dihubungkan dengan voltmeter. Mana PB ini adalah larutan. Mana PB dan mana Zn? Ya, kamu mau terserah mau disimpan di mana. Di mana PB, mana Zn? Ya kamu maunya yang mana? Boleh. Yang penting dia elektrodanya ada PB dan ada Zn. Mau PB di sini? Boleh. Mau Zn sebelah sini juga? Boleh. Silakan. Nah, berarti larutan kalau di sini PB, berarti dia akan melepaskan ionnya menjadi PB+2. Nah, yang Zn akan melepaskan menjadi dalam larutannya menjadi Zn+2. Jadi nomor A sudah terjawab.
Kasih label mana yang Pb dan Zn, dan kemudian identifikasi ion-ion yang ada dalam larutan. Oke, yang A sudah terjawab. Kemudian kita akan menjawab yang nomor B. Berikanlah label pada anoda dan katoda. Nah, untuk menjawab nomor B, mana katoda dan mana anoda, kalian harus melihat dulu data NO yang ada pada tabel. Kita lihat pada tabel NO, Pb bernilai min 0,13 dan Zn bernilai min 0,76. Sesuai dengan data di atas bahwa NO lebih besar itu mengalami reaksi reduksi dan NO lebih kecil akan mengalami reaksi oksidasi. Pb min 0,13 dan Zn min 0,76. Mana yang lebih besar? Min 0,13, berarti Pb mengalami reaksi reduksi. Sedangkan Zn min 0,76, berarti dia lebih kecil mengalami reaksi oksidasi. Jadi dengan data tersebut kita bisa menjawab mana katoda, berarti yang katoda adalah mengalami reaksi reduksi. Yang mengalami reaksi reduksi adalah Pb, berarti di sini adalah katoda. Berarti di katoda adalah Pb. Maka di sini adalah katoda. Nah, berarti sebaliknya anoda itu mengalami oksidasi. Berarti di sini yang mengalami oksidasi adalah Zn. Berarti elektroda di Zn adalah anoda. Dan elektroda di Pb adalah katoda. Oke, nomor 2 sudah terjawab. Sekarang nomor C. Untuk menjawab nomor C, tunjukkan arah aliran elektron. Berarti kita tahu, sudah Ibu jelaskan bahwa arah aliran elektron dari anoda ke katoda. Di sini anoda dari Zn, berarti arah elektronnya dari Zn menuju ke Pb. Akan melalui voltmeter akan bergerak, kemudian akan masuk ke Pb elektronnya. Oke, itu mungkin gambarannya terjawab sudah semua dari A, B, dan C. Untuk mencari potensial sel, bisa dilakukan eksperimen atau percobaan yang telah Ibu jelaskan di proses dan gambar sel volta di atas. Oke, di mana dilihat dari percobaan adalah voltmeter yang bergerak. Nah, voltmeter yang bergerak menunjukkan ke angka 5, maka nilai potensial selnya atau potensial elektroda selnya adalah 5 volt. Kalau si voltmeternya dari percobaan tadi itu berhenti di 7, maka potensial selnya adalah 7 volt. Itu dengan mencari potensial sel dengan melakukan percobaan. Dengan mengacu kepada harga E0 yang sudah diketahui harganya. Di mana jika E0-nya lebih besar, maka dia akan mengalami reaksi reduksi. Dan jika E0-nya lebih kecil, maka dia akan mengalami oksidasi. Rumus yang ditentukan oleh volta adalah SL sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Agar lebih memahami, Ibu akan memberikan contoh soalnya. Diketahui reaksi sebagai berikut. Zn2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn. E0 reduksinya sama dengan 0,76 volt. Cu2+ ditambah dengan 2 elektron menghasilkan Cu. E0 rednya nilainya plus 0,34 volt. Pertanyaannya, tentukan logam yang bertindak sebagai katoda dan anoda. B. Tuliskan reaksi yang terjadi pada masing-masing elektroda. Dan C. Tuliskan reaksi sel dan berapa harga E0 selnya. Untuk menjawab nomor A, logam yang bertindak sebagai katoda dan anoda. Maka kita akan lihat dari data yang ada. Ingat, katoda mengalami reaksi reduksi dan anoda mengalami reaksi oksidasi. Karena yang diketahui adalah data NO, maka untuk katoda yang mengalami reaksi reduksi, kalian cari NO yang lebih besar. Dan untuk menjawab mana anoda yang mengalami reaksi oksidasi, kamu pilih NO yang lebih kecil. Jadi jawaban untuk A, katoda itu terjadi reaksi oksidasi reduksi. Kamu pilih NO-nya yang lebih besar. Yaitu siapa NO yang lebih besar? Min 0,76 atau plus 0,34? Ya, pasti plus 0,34. Jadi yang sebagai katoda adalah Cu. Oke, yang sebagai anoda, karena anoda adalah mengalami reaksi oksidasi, maka kamu pilih yang NO-nya lebih kecil. Siapa yang lebih kecil? Berarti min 0,76. Maka sebagai anoda adalah Zn. Untuk menjawab nomor B, tuliskan reaksi yang terjadi pada masing-masing elektroda. Di katoda terjadi reaksi reduksi. Yang mengalami reduksi adalah Cu, maka reaksinya Cu plus 2 akan menangkap sebanyak 2 elektron dan menghasilkan logam Cu. Berarti ini reaksi yang terjadi di katoda. Dan reaksi yang terjadi di anoda adalah Zn. Dari logam Zn akan melepaskan 2 elektron menjadi Zn plus 2. Maka elektronnya agar sama muatan kiri kanannya ini ditambahkan dengan 2 elektron. Ini reaksi yang terjadi di anoda. Oke, terjawab sudah nomor B. Sekarang Ibu akan menjawab nomor C. Apa pertanyaan nomor C? Tuliskan reaksi sel dan berapa harga NO selnya. Reaksi selnya kita ulang kembali berasal dari reaksi gabungan antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi yang terjadi kita tulis kembali. Ya, Cu plus 2 ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Ini adalah reaksi reduksi yang terjadi di katoda. Dan kemudian reaksi oksidasi adalah Zn.
tanda panah Zn plus 2 ditambah 2 elektron. Ini terjadi reaksi oksidasi. Maka reaksi sel adalah gabungan dari reduksi dan oksidasi, di mana elektron yang diterima dan elektron yang dilepas harus bisa dicoret. Karena sudah sama, maka 2 elektronnya kita coret. Kemudian kita turunkan Cu plus 2 ditambah dengan Zn, tanda panah menghasilkan Cu ditambah Zn plus 2. Inilah jawaban reaksi selnya. Untuk enol selnya, kita menggunakan rumus. Rumusnya sel sama dengan enol red dikurangi enol ox. Berapa enol rednya? Enol rednya adalah tadi yang bersifat reduksi adalah Cu. Cu-nya enolnya seharga 0,34. Min, kurung yang oksidasinya adalah Zn, nilai enolnya adalah 0,76 volt. Maka hasil SL-nya tinggal dijumlahkan. 0,34 min, berarti nilainya positif. Berarti 0,34 ditambahkan 0,76 hasilnya adalah positif 1,1 volt. Karena berharga positif, maka reaksinya spontan. Kalau misalnya hasil SL-nya negatif, maka reaksinya tidak spontan, artinya tidak berlangsung. Sekarang Ibu akan memperlihatkan deret volta yang dihubungkan dengan nilai E0 atau potensial elektroda reduksi standar. Unsur yang disusun berdasarkan urutan potensial elektroda standar membentuk deret yang dikenal sebagai deret keaktifan logam atau deret volta. Bisa terlihat dari gambar. Semakin ke kanan, semakin mengalami reduksi, sehingga nilai E0-nya semakin positif. Semakin ke kiri, semakin mengalami oksidasi, maka nilai E0-nya semakin berharga negatif. Oke, untuk lebih memahami, Ibu akan mereview pokok-pokok konsep yang telah Ibu jelaskan di sel volta. Sekian pembahasan mengenai sel volta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.